teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hamada dengan NIM 23106111200017. Sebelumnya di sini saya akan membahas materi tentang perhutanan sosial yang saya dapat dari perkuliahan Ibu Yasinta Nursiba, S.Hub M.Hud. Nah, sebelumnya teman-teman semua pernah kepikiran gak? Gimana caranya hutan kita itu tetap hijau, tapi masyarakat di sekitarnya juga bisa sejahtera? Nah, jawabannya itu ada di program bernama Perhutanan Sosial. Dulu, pengelolaan hutan itu sifatnya sentralistik, yang artinya cuma pemerintah atau korporasi besar saja yang berkuasa, sedangkan masyarakat lokal cuma jadi penonton. Nah, perhutanan sosial hadir sebagai antitesa untuk mengubah itu semua. Ini adalah strategi nasional agar masyarakat setempat jadi pelaku utama yang dapat akses legal untuk mengelola hutan secara lestari. Goalnya jelas, untuk mengurangi kemiskinan, menyelesaikan konflik lahan, dan mencegah kerusakan hutan itu sendiri. Nah, di Indonesia itu sendiri, Kementerian LHK membagi akses legal ini lewat 5 skema utama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang pertama ada hutan desa, yang dikelola langsung oleh lembaga desa. Kedua, ada hutan kemasyarakatan untuk kelompok tani hutan. Ketiga, ada hutan tanaman rakyat bagi masyarakat yang fokus pada penanaman. Keempat, ada kemitraan kehutanan, yaitu kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin resmi. Dan yang kelima, ada hutan adat yang dikelola penuh oleh masyarakat hukum adat setempat. Nah, jalurnya itu sudah disiapin, tinggal bagaimana masyarakat mengoptimalkannya. Nah, tapi ingat, ngasih izin legal aja tuh nggak cukup. Kunci sukses utama di lapangan adalah pendampingan. Nah, pendampingan ini bukan sekedar ngasih bantuan teknis, tapi proses memberdayakan masyarakat supaya benar-benar mandiri. Para pendamping punya peran banyak banget, mulai dari fasilitator, motivator, edukator, hingga advokator yang memperjuangkan hak warga. Mereka membantu memperkuat kelembagaan kelompok, mengajarkan teknik budidaya agroforestry, sampai mengembangkan bisnis lokal. Nah, contohnya itu seperti mengelola koperasi madu hutan agar kemasannya bagus, dapat sertifikasi halal, hingga dipasarkan secara online. Nah, terus gimana kita tahu kalau program perhutanan sosial ini berhasil? Tentu ada indikator penilaiannya yang mencakup multidimensi. Dari sisi ekologi, kita lihat apakah deforestasi dan kebakaran hutan itu menurun, serta tutupan lahan yang membaik. Dari sisi ekonomi, diukur dari naiknya pendapatan rumah tangga, petani, dan diversifikasi usaha mereka. Sedangkan dari sisi sosial dan tata letak kelola, yang dinilai adalah tingginya partisipasi masyarakat, keterlibatan perempuan dan pemuda, serta transparansi manajemen kelompok. Jadi, nggak cuma hutannya yang subur, tapi organisasi masyarakat juga harus sehat. Nah, walaupun konsepnya keren, tantangan di lapangan itu nyata dan cukup kompleks. Setidaknya ada 7 dimensi tantangan yang sering dihadapi, mulai dari masalah tenurial seperti konflik batas lahan, birokrasi perizinan yang rumit, sampai keterbatasan modal dan akses pasar karena lokasi hutannya yang terpencil. Ditambah lagi adanya ancaman ekologi seperti perubahan iklim, kurangnya minat generasi muda di sektor kehutanan, serta jumlah dan kompetensi tenaga pendamping yang masih sangat terbatas. Menghadapi ini semua, masyarakat jelas tidak bisa berjalan sendirian. Nah, untuk menjawab tantangan itu, solusinya adalah kolaborasi multi pihak. Pemerintah, akademisi, swasta, NGO harus kompak bergerak bersama masyarakat. Kita perlu mendorong hilirisasi produk hutan, memanfaatkan inovasi teknologi seperti GIS dan drone untuk monitoring, serta memperkuat kapasitas koperasi lokal. Intinya, perhutanan sosial bukan cuma soal bagi-bagi lahan, tapi soal keadilan, ekonomi, dan keberlanjutan. Ingat, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Oke, mungkin sekian video pemaparan dari saya tentang materi perhutanan sosial yang saya dapat dari perkuliahan Ibu Yasinta Nursiba, S.Hub M.Hud. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.